Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Kali ini dalam perkuliahan Teknologi Pendidikan Islam untuk bab yang kelima. Di bab yang kelima ini kita akan membahas terkait dengan topik peranan teknologi pendidikan Islam di dalam konsepsi Islam berkemajuan. Ayo, siapa yang udah pernah dengar terkait dengan Islam berkemajuan? Karena kita berada di lembaga pendidikan yang merupakan amal usaha Muhammadiyah, maka tentunya kita nggak boleh merasa asing dengan kalimat Islam berkemajuan. Bahkan tagline di FAI pun adalah menjadi fakultas yang mampu mengamalkan Islam yang berkemajuan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita langsung aja bahas ya. Nah, ini ada sebuah kalimat yang menurut saya itu sangat bagus ya, yaitu pendidikan merupakan upaya sadar untuk menyiapkan peluang bagi manusia untuk menguasai teks yang berbasis pada wahyu tekstual atau kauliyah dan wahyu natural yaitu kauniyah atau alam semesta, mengembangkan kemampuan pemanfaatan alam semesta, menyerap seluruh prinsip perubahan peradaban bagi kesejahteraan seluruh umat manusia dalam bentangan masa depan sejarah. Menurut saya ini kalimat yang sangat dalam ya teman-teman. Ini dimunculkan pada saat Tanfid Muktamar Muhammadiyah ke-46 tahun 2010. Jadi disebutkan bahwa amal usaha Muhammadiyah khususnya yang berada dalam bidang pendidikan itu diselenggarakan sebagai upaya sadar untuk menyiapkan tadi peluang-peluang manusia agar bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tanpa meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dari situ dapat kita tangkap sebagai seorang muslim, apa sih yang bisa kita sumbangkan untuk peradaban? Kan tadi sudah jelas amanat dari Tanfid Muktamar tadi, bahwa ini tuh merupakan pendidikan ini merupakan usaha sadar yang diciptakan untuk bisa manusia muslim tentunya itu menguasai lebih banyak ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Berarti itu menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus bisa memberikan kontribusi lintas peradaban. Kita harus mampu menjadi bagian dari perubahan di dalam suatu peradaban. Pandangan Muhammadiyah dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah tahun 2005 berkaitan dengan usaha di bidang pendidikan disebutkan bahwa amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan itu dilakukan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kemampuan tinggi serta berakhlak mulia. Kemudian untuk memajukan dan memperbarui pendidikan dan kebudayaan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni serta meningkatkan penelitian. Kalian pernah merasa familiar gak dengan rumusan ini? Tentunya kalian pasti pernah mendengar bagaimana tujuan pendidikan nasional. Nah, anggaran rumah tangga Muhammadiyah ini sejalan dengan rumusan pendidikan yang terdapat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan statement dari pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2010, disebutkan bahwa pendidikan Muhammadiyah merumuskan formula tujuan untuk membangun sosok manusia yang utuh, insan kamil, yaitu berkembangnya potensi manusia yang berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Allah, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terwujudnya kemampuan penciptaan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terintegrasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan terbinanya keislaman dan kemuhammadiyahan di lingkungan pendidikan Muhammadiyah. Nah, dari pandangan-pandangan Muhammadiyah ini sudah sangat jelas bahwa kita sebagai seorang muslim, khususnya seorang muslim yang berideologi Muhammadiyah, yang memiliki cita-cita untuk menjadi bagian dari Islam yang berkemajuan, tentunya kita harus mau belajar terus-menerus tiada henti. Demi apa? Demi memahami dan menguasai teknologi, demi memberikan sumbangsih perubahan terhadap peradaban. Dari rahim Muhammadiyah haruslah lahir generasi muslim terpelajar yang memiliki iman dan kepribadian yang kuat, sekaligus mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman selaku insan kamil tadi, manusia yang sempurna. Inilah yang disebut sebagai watak utama dari pendidikan Islam modern yang berkemajuan dalam pandangan Muhammadiyah.
ada statement dari Abdul Mu'ti ya, bahwa pendidikan berkemajuan harus memberikan kesempatan akal untuk berimajinasi intelektual yang berawal dari mengamati alam raya. Beliau juga bahkan melanjutkan di dalam statement tersebut, tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa kita harus membuat pesawat dan lain sebagainya. Tetapi sebagai seorang muslim, kalau kita mau keliling dunia, bagaimana salah satu caranya? Salah satu caranya naik pesawat misalnya. Nah, oleh karena itu kita harus tetap mengikuti bagaimana sih zaman dan teknologi itu melaju, tapi kita tetap tidak boleh meninggalkan prinsip utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Orang muslim itu harus bisa selalu melahirkan imajinasi dan kreativitas, khususnya kalau kali ini di dalam lingkup pendidikan. Kita bisa mengingat lagi kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan ya dalam beberapa biografi beliau. Dadio kiai iki sing berkemajuan lan ojo pegel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadi kiai itu yang berkemajuan, jangan capek untuk bekerja untuk Muhammadiyah gitu. Nah, bahkan kita itu harusnya memang mengabdi untuk Muhammadiyah. Jadi jangan jadi beban masyarakat ya teman-teman. Beban masyarakat atau beban alam semesta, bahkan kita tuh harus bisa memberikan solusi untuk masyarakat, bukan menjadi beban masyarakat, apalagi beban alam semesta yang kerjanya rebahan aja gitu ya. Nah, kemudian pendidikan awal Muhammadiyah memberikan atmosfer berupa keluasan dalam berpikir, orientasi berpikir yang berjangka panjang sehingga nantinya melahirkan tipikal ulama intelektual atau cendekiawan ulama. Dalam perjalanannya mereka akan dibimbing oleh akal dan wahyu yang berjalan seiring dan saling menopang. Oke, sekian untuk pembahasan di bab yang kelima ini. Nanti kita akan bertemu lagi di bab yang keenam, yaitu berkenaan dengan potensi teknologi pendidikan dalam sistem pendidikan Islam. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.